Sinopsis. Tentang seorang rival lelaki yang sangat ditakuti terobsesi pada Sylvia, seorang model yang ia lihat di bandara. Namun sayang, Sylvia sama sekali tidak tertarik pada rival. Tapi karena tuntutan sang ayah, Sylvia harus menikah dengan rival. Karena tidak ingin menuruti keinginan sang ayah, akhirnya Sylvia mempunyai ide. Dia menyuruh Anna yang tak lain asistennya untuk menggantikannya. Dia menawarkan Anna uang $1 juta jika Anna menerima tawarannya untuk menggantikan menikah dengan rival. Tapi, Anna tidak mengetahui bahwa ada rahasia yang disembunyikan oleh Sylvia. Lantas bagaimana nasib Anna setelah menjadi pengganti Sylvia? The next day. Bab 001, sebuah obsesi. Bagaimana? Apa kau sudah berbicara dengan Tuan Jonas? Tanya rival sembari duduk di kursi kerjanya dan menatap sang asisten yang bernama Gary dengan sorot tidak sabar. Gary bergeming, menyusun penjelasan untuk rival. Dia menghela napas gelisah, membayangkan amukan atasannya setelah dia memberi jawaban, yang dia yakin tak akan membuat bosnya itu puas. Tuan, saya belum bisa mengonfirmasinya. Tapi saya akan segera mengatur ulang jadwal pertemuan Anda dengan Tuan Jonas, balas Gary. Saat menjawab ucapan rival, raut wajah Gary begitu takut, ia bisa habis jika rival tidak puas dengan jawabannya. Ucapannya yang disambut dengan senyap tanpa suara selain ketukan jari rival di meja, membuat suasana terasa menegangkan bagi Gary. Baiklah, aku memberimu waktu 2 hari. Cepat bicara dengan Tuan Jonas dan katakan bahwa aku menginginkan putrinya, titah rival. Gary mengangguk patuh, merasa lega bahwa ketakutannya tidak terjadi. Baik, Tuan. Kalau begitu saya permisi. Gary berbalik badan kemudian pergi dari ruangan tuannya, yakni rival Damian yang merupakan pemilik dari perusahaan tempat dia bekerja, yang otomatis membuat pria itu memegang kekuasaan tertinggi di tempat ini pada usianya yang ketiga dekade. Selain itu, juga sebuah privilege untuk kemudahan karir rival, karena terlahir sebagai putra tunggal dari pemimpin partai terbesar yang terkenal ke seluruh penjuru negeri, dan tentu menjadi salah satu penguasa negara. Rival menyandarkan punggungnya ke kursi. Sudut bibir pria itu terangkat mengingat sosok perempuan bernama Sylvia Haina, yang setelah diselidiki merupakan putri rekan bisnisnya. Cukup dalam waktu singkat, atensi rival telah tertumpah pada Sylvia di pandangan pertama, membuat rasa ingin memiliki itu menggebu-gebu di hatinya yang selama ini tak peduli apapun selain soal pekerjaan. Tidak ada yang mustahil untuk dimiliki rival termasuk Sylvia. Dia akan melakukan apapun agar wanita menjadi miliknya, entah itu dengan cara lembut atau paksaan. Setelah cukup lama bergeming, rival berdiri. Dia mengambil jas dan mengenakannya, kemudian membawa kunci mobil yang tergantung dan segera keluar dari ruang pribadinya itu. Rival menyetir mobil dengan kecepatan sedang menuju mansion miliknya. Sepanjang jalan, ia tidak berhenti tersenyum karena sosok Sylvia yang terus berputar di benak, seolah menyemangati dia agar segera mendapatkan gadis itu. Usai melalui perjalanan yang cukup jauh, rival sampai di tempat tujuan. Dia segera turun dari mobil, melemparkan kunci pada orang yang mengurus mobil-mobil mewahnya lalu masuk ke dalam mansion. Siapkan wine untukku. Titah rival pada pelayan yang membukakan pintu, kemudian berjalan menuju ruang bawah tanah. Dia membuka jas biru yang melekat di tubuhnya dan menyampirkan benda itu di tangga sembari melanjutkan langkah. Rival duduk di sofa yang berhadapan dengan layar besar. Melalui remote, dia menyalakannya yang langsung mempertontonkan wajah-wajah kesakitan yang mengharap kebebasan, sekaligus mendengar raungan ketakutan para pengkhianat itu seolah meminta ampunan. Rival tersenyum melihat pemandangan menyenangkan, yang tersuguh dari para pengkhianat yang telah dia kurung. Dia membenci pengkhianatan, dan dia tak akan pernah mengampuni sebelum mereka mengganti rugi semuanya. Bukan dengan nyawa, melainkan rasa sakit yang panjang. Rival mengumpulkan seluruh pengkhianatnya di ruangan sempit yang diisi dengan binatang-binatang menjijikan. Tidak lupa, hampir setiap saat dia meminta anak buahnya untuk menyiksa mereka semua tanpa terkecuali. Rival rasa, sebuah nyawa yang dibunuh begitu saja tak setimpal dengan sakitnya pengkhianatan yang ditanggung. Oleh karena itulah, menyiksa mereka menjadi pilihan yang tepat agar bisa menyaksikan kesengsaraan para pengkhianat itu, sebelum akhirnya mati dalam harapan mereka sendiri yang menginginkan kehidupan bebas seperti sedia kala. Namun begitu, tak sedikit pun rival merasa iba.
Hatinya telah mati kepada mereka yang terkurung di sana karena pilihannya sendiri. Rival mengambil wine yang baru saja diantarkan oleh pelayan. Ia meraih walkie-talkie untuk berkoordinasi dengan orang-orang yang bertugas di dalam sana. Berikan mereka suhu yang paling dingin, ucapnya datar dengan senyuman puas begitu mendengar jeritan mereka semua. Rival menyeruput wine sambil melihat hiburan di layar. Merasa puas menontonnya, Rival bangkit dan naik kemudian masuk ke kamarnya. Apa? Sylvia berteriak terkejut saat dengan tiba-tiba, sang ayah mengatakan bahwa Rival menginginkan dia untuk menjadi istrinya. Dia menatap pria parubaya itu tak percaya. Sylvia sangat tahu siapa Rival Damian yang terkenal dengan kekejaman dan sikap posesifnya. Namun kini, ayahnya justru ingin dia dan Rival menjadi pasangan. Gila. Dulu temannya pernah berpacaran dengan Rival. Temannya sering bercerita bahwa Rival adalah pria yang sangat posesif dan pengatur. Hingga dulu, temannya sangat tertekan ketika berpacaran dengan lelaki itu. Mengetahui itu saja cukup membuat Sylvia balik bertanya, bagaimana mungkin dia bisa bertahan dengan lelaki seperti itu? Tidak ayah, aku tidak mau dijodohkan dengannya. Mana bisa aku hidup dengan lelaki gila sepertinya? Dia itu kejam dan posesif. Lagi pula aku juga masih ingin mengejar karirku sebagai seorang model, dan jika aku menikah dengannya, bukankah dia bisa menghalangi langkahku? Sylvia menekan perkataannya sebagai isyarat penolakan. Jonas menggeleng, berusaha membujuk. Tapi Sylvia, ini peluang besar untukmu. Kita bisa. Sudah. Aku tidak mau berdebat dengan ayah, dan setelah ini aku tidak mau kita membicarakan soal keinginan Rival lagi. Sylvia memotong ucapan Jonas dan tanpa memberinya kesempatan bicara, dia berlalu pergi dari pandangan pria itu menuju kamarnya sembari menggerutu dan menyumpahi Rival. Jonas menggeleng pelan melihat tingkah putrinya. Percobaan pertama untuk meyakinkan Sylvia ternyata gagal, tetapi dia tak akan menyerah. Entah dengan cara bagaimana, pada akhirnya nanti dia harus membuat Sylvia setuju. Memiliki menantu kaya raya seperti Rival adalah kesempatan emas yang tak bisa dilepas begitu saja dan pantas diperjuangkan. Deringan ponsel mengalihkan perhatian Jonas yang kini menatap layar, memperhatikan nomor yang tak dikenal meneleponnya. Halo, dengan siapa saya bicara? Tanya Jonas setelah mengangkat panggilan. Begitu mendengar jawaban di seberang sana, tubuhnya menegang. Dia tak menyangka bahwa sosok yang selalu mewakilkan urusan dengannya melalui sang sekretaris, kini menghubungi secara langsung. Bagaimana, apa kau sudah berhasil membujuk putrimu? Tanya Rival. Rasa tak menyangka Jonas berganti oleh gusar yang kini menguasai. Dia berdeham berusaha mengendalikan kegugupannya sebelum menjawab, saya baru saja bicara dengannya dan dia belum setuju. Tapi Anda tenang saja, saya akan terus berusaha membujuknya. Saya yakin dia setuju menikah dengan Anda. Jonas menekankan perkataannya, berusaha meyakinkan Rival karena takut pria itu akan berubah pikiran. Setelah pembicaraan di antara mereka selesai, Jonas mematikan sambungan telepon. Dia berjalan menuju ruang kerjanya sembari terus memikirkan bagaimana cara meyakinkan Sylvia untuk menerima Rival. Bab 002, Meminjam Uang. Sylvia memasuki gedung dengan lemas, sesekali kepalanya terasa berputar karena kurang tidur. Dia menoleh ke belakang, berdecak kesal saat melihat asistennya yang tertinggal jauh. Apa kau tidak bisa berjalan dengan cepat, Anna? Tanya Sylvia dengan nada tinggi pada Jeanna, asistennya. Sylvia menatap Anna dengan kesal, karena menurutnya Anna begitu lambat. Anna menatap tanpa menjawab, dia bergegas mempercepat langkah meski kesulitan dan hampir terjatuh berkali-kali, karena banyaknya barang yang dia bawa sendirian untuk keperluan photoshoot Sylvia. Cepat siapkan semua, aku akan naik dan saat aku turun nanti, semuanya harus sudah selesai, oke? Anna mengangguk patuh sementara Sylvia berlalu meninggalkannya. Setelah beberapa menit kemudian, dia bisa menghela nafas lega melihat semuanya sudah rapi sesuai yang diperintahkan. Tugas Anna sekarang adalah menemui Sylvia yang berada di lantai 2. Ketika dia sedang menaiki anak tangga, tiba-tiba ponselnya berdering membuat dia berhenti melangkah dan melihat nomor yang menelepon. Iya Bu, sahut Anna menjawab panggilan ibunya sembari menempelkan ponsel di telinga. Uang lagi, tanyanya gemas setelah mendengar penjelasan sang ibu yang kembali meminta uang, padahal bulan lalu dia telah menerima hampir seluruh gaji Anna.
Sekarang, ibunya malah meminta ia untuk mengirimkan uang lagi. Bukankah uang untuk sekolah Chris sudah aku berikan, kenapa sekarang ibu meminta uang lagi padaku? Tanyanya kesal bercampur lelah karena terus dijadikan tumpuan oleh keluarganya. Gaji Anna menjadi asisten Sylvia memang cukup besar, tapi itu tidak sebanding dengan rasa lelahnya yang bekerja siang malam nyaris tanpa henti. Bukan hanya itu, dia juga sering dibebankan pekerjaan berat yang menguras energi. Belum lagi, pada saat tertentu dirinya yang tak bersalah, harus siap menjadi tempat pelampiasan amarah Sylvia yang tak jarang ucapannya melukai perasaan. Ya sudah, aku akan meminjam uang pada bosku. Anna akhirnya mengalah setelah mendengar penjelasan wanita di seberang sana. Dia mematikan panggilan kemudian menyentuh dadanya yang terasa nyeri dengan mata yang basah, putus asa tersirat pada sorotnya. Tidak apa-apa, Anna. Tidak apa-apa. Anna berusaha menguatkan diri, menghapus air di sudut matanya dan melanjutkan langkah untuk pergi menyusul Sylvia dan memberitahukan bahwa semua sudah selesai. Nona, panggil Anna yang kini berada di ruang pribadi Sylvia. Usai dipersilakan, dia membuka pintu dan masuk ke dalam sana. Apa sudah selesai? Tanya Sylvia sembari mengurut kepalanya yang terasa nyeri. Ya, Nona, semua sudah selesai. Ya sudah, kau boleh keluar. Aku akan turun sebentar lagi, ucapnya tak acuh. Bukannya menuruti perkataan Sylvia, Anna justru bergeming. Lidah gadis itu terasa keluh untuk mengatakan niatnya meminjam uang pada sang majikan. Kenapa? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk keluar? Sylvia menatap heran. Anna tetap membisu, memupuk keyakinan di hatinya untuk mengatakan apa yang masih tertahan. Nona, bolehkah saya meminjam uang Anda? Untuk melunasinya, Anda bisa memotongnya dari gaji saya. Anna cepat menunduk tak berani menatap Sylvia. Bibirnya tergigit kuat sebagai pengalihan rasa takut akan jawaban wanita itu. Sylvia melotot terkejut. Kau sudah meminjam uang padaku 3 kali. Lalu sekarang, kau ingin meminjam lagi. Kali ini, Anda boleh memotongnya dari gajiku, Nona, jawab Anna masih menunduk, menutupi rasa takut yang kini didominasi malu karena di ruangan itu cukup ramai oleh pekerja Sylvia lainnya. Sylvia terdiam berpikir, tetapi kemudian dia berkata, ya sudah, aku akan meminjamkan uang padamu, tapi hanya untuk kali ini saja dan aku pun akan memotong dari gajimu. Anna cepat mengangguk, meskipun malu tetapi setidaknya dia berhasil mendapatkan pinjaman. Terima kasih, Nona. Silakan kamu keluar. Anna mengangguk kemudian berlalu pergi keluar ruangan. Sepeninggalnya, Samantha yang merupakan manajer Sylvia berkata, kau pelit sekali, Sil. Kenapa kau harus membuatnya malu padahal dia hanya meminjam uangmu? Dia, kan, juga pekerjamu. Aku benci orang seperti itu, merengek meminjam uang. Walaupun dia bekerja padaku sekalipun, tak akan membuatku mengizinkannya menjadi lintah. Sylvia menjawab sadis yang direspon dengan gelengan oleh Samantha. Anna yang masih berada di pintu, mengusap dada mendengar ucapan tajam dan menyakitkan Sylvia yang tak bisa dibalasnya sepatah kata pun. Dia menghela napas, berlalu pergi dan memilih mengalihkan perhatian pada pekerjaan. Rival turun dari mobil, dia mengancingkan jas kemudian masuk ke gedung tempat Sylvia menjalani pemotretan. Hari ini untuk pertama kalinya dia menemui Sylvia secara langsung setelah seminggu lalu dia menelepon Jonas yang juga masih gagal membujuk anaknya. Lalu atas saran Jonas jugalah, Rival berada di sini. Ketika dia masuk ke dalam gedung, semua staf yang mengetahui kedatangannya hari ini untuk melihat pemotretan Sylvia dari informasi yang diberikan Gary, menunduk hormat. Dia membalas mereka dengan anggukan kecil. Kini tatapan Rival tertuju pada Sylvia yang sedang bekerja dengan mata berbinar. Di pandangannya kini, gadis itu begitu cantik dan menggoda. Dia yang berdiri di samping fotografer, menyilangkan tangan dan menatap Sylvia tanpa berkedip. Sylvia yang menyadari kehadiran Rival, menelan selaiva dengan ekspresi tegang. Bukannya terpesona dengan ketampanan pria itu, dia justru ketakutan. Batinnya menggerutu karena yakin ini adalah ulah Jonas. Sial. Sylvia benar-benar merasa diawasi hingga photoshoot berakhir. Meskipun usai, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun saat Rival bergerak mendekatinya. Hai Sylvia, sapa Rival tersenyum manis. Sylvia yang tak tahu harus berbuat apa, balas tersenyum kaku. Hai Tuan Rival, sahutnya ragu.
Aku belum memperkenalkan diriku secara resmi. Kenalkan, aku rival Damian. Rival mengulurkan tangan yang dijabat Sylvia beberapa saat setelahnya. Aku Sylvia. Aku ingin mengajakmu makan siang, dan aku berharap kau tidak keberatan, ajak rival tanpa basi-basi yang berhasil membuat Sylvia terkejut. Sylvia menoleh ke arah Anna, sorot matanya mengisyaratkan permintaan tolong. Asistennya yang mengerti itu, cepat berkata, "Nona, sebentar lagi ada jadwal pemotretan di tempat lain." Sylvia merasa lega, tapi tidak dengan Anna yang kini ditatap tajam oleh rival karena terancam mengganggu tujuannya mengajak model pemotretan hari ini untuk makan siang. Rival menoleh pada Sylvia. "Mungkin kau bisa membatalkan jadwalmu dan makan siang bersamaku, kan?" Tanyanya tak ingin mengalah. Sylvia menelan salivanya, hawa mengintimidasi rival terasa begitu kuat. Sungguh, dia kesal pada Jonas yang melibatkannya dengan pria ini. "Nona, 10 menit lagi kita akan pergi." Anna kembali bersuara membuat rival menoleh padanya. "Apa kau tidak bisa diam, huh?" Melihat potensi keributan, Sylvia memejamkan mata sejenak. "Baiklah, ayo kita makan siang bersama, Tuan Rival," sahut Sylvia akhirnya. Dia tahu rival tak akan berhenti sebelum dituruti, dan dia juga harus menegaskan sesuatu. Tomorrow. Bab 003, Sylvia yang licik. Sylvia menunduk, meremas kedua tangan dengan kaki bergoyang pelan sebagai pengalihan rasa tidak nyaman atas situasi yang dialaminya sekarang. Lebih lagi, sorot mata rival padanya terasa cukup mengintimidasi di tengah heningnya suasana sembari menunggu pesanan masing-masing datang. Menjalani hal ini saja, sudah cukup membuat Sylvia tertekan. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa hidupnya saat menjadi istri rival yang merupakan sosok arogan dan kukuh. Ini seolah menjadi pertanda bahwa dirinya harus mulai memikirkan cara untuk lari dari pria gila di hadapannya sekarang. 10 menit berlalu, pesanan mereka tiba. Sylvia mendongak hingga tanpa sengaja pandangannya beradu dengan rival membuat pria itu bertanya, "Kau ingin sesuatu yang lain, atau kau ingin menambah pesanan lagi?" Suara rival terdengar halus yang justru membuat Sylvia takut. Setenang apapun, bagi Sylvia ucapan rival terasa seperti ancaman berbalut perintah yang secara sukarela harus diikuti oleh lawan bicaranya. "Tidak, Tuan, terima kasih," jawab Sylvia terbata kemudian segera menyantap makanannya. Saat menyantap makanan yang ia pesan, rasanya, makanan yang ia makan tidak sampai ke perutnya, karena ia merasa rival terus memperhatikannya. "Tuan, terima kasih atas jamuan makan siang Anda. Kalau begitu saya permisi," kata Sylvia setelah menyelesaikan makan siangnya. Sylvia tampak terburu-buru. Tentu saja karena ia ingin secepatnya pergi dari hadapan lelaki gila ini. "Nona Sylvia," panggil rival tepat ketika Sylvia bangkit membuatnya kembali duduk, menyejajarkan posisi dengan pria itu. "Iya Tuan." Sorot mata Sylvia nampak takut, terlebih ketika melihat wajah serius rival yang seolah akan menelannya hidup-hidup jika dia tak menurut. "Aku akan mengantarkanmu pulang. Kau tidak membawa mobil bukan?" tanya rival. Sylvia merasa benar-benar ingin menghilang dari pria yang terobsesi dengannya ini. Tanpa melakukan apapun, rival berhasil membuat dia ketakutan dan tak berdaya menolak setiap ucapannya. Sekarang, ia harus bagaimana? "Baik, Tuan." Sylvia mengangguk kaku. Sylvia yang sedang bersantai menikmati secangkir teh, menyeringai ketika memikirkan sebuah rencana untuk menyelamatkan diri dari lelaki seperti rival yang dia yakin akan berhasil. Sekarang, tepat 1 bulan yang lalu semenjak rival menemuinya pada proses pemotretan tempo hari. Dimulai saat itu pula, Sylvia merasa setiap hari dalam hidupnya dihiasi oleh tekanan. Bagaimana tidak, tanpa mampu menolak, rival selalu datang ke rumah dan tempat kerjanya hanya untuk mengantar jemput. Selain itu, rival juga selalu menerornya lewat pesan. Jika Sylvia tidak mengangkat telepon darinya, lelaki itu akan segera menyusul ke tempat dia berada. Sikap posesif rival benar-benar membuat Sylvia tidak nyaman, tetapi dirinya hanya bisa mengatakan hal itu melalui isyarat yang tanpa sepengetahuannya, hal itu dimengerti oleh rival. Namun, rival memilih tak peduli dan meneruskan langkah untuk menggapai tujuannya yakni dengan mengajak Sylvia menikah sepekan lalu. Tepat saat itu,
sebuah ide muncul di benak model tersebut yang membuatnya menyetujui ajakan tersebut. Sylvia berniat menyuruh seseorang untuk menyamar sebagai dirinya, dan menjadi pengantin pengganti untuk rival hingga pria itu tak akan lagi mengejarnya. Lalu sekarang, Sylvia telah mendapat gambaran tentang sosok yang dapat menggantikannya sebagai pengantin di hari pernikahan nanti. Tidak lain adalah Anna yang sedang membutuhkan banyak uang. Alasan apa lagi untuk asistennya itu menolak saat dia menawarkan sejumlah uang dengan nominal besar. "Nona, apa maksud Anda?" tanya Anna terkejut mendengar ucapan Sylvia yang justru dengan tenang menatap Anna. "Seperti yang aku bilang, aku akan memberikan uang $1 juta, asal kau mau menggantikanku menikah dengan rival. Kau tidak usah khawatir, setelah kalian menikah, aku akan membantumu untuk kabur dan kita akan tinggal di luar negeri." Nyatanya semua itu hanyalah kebohongan, dia akan pergi sendiri tanpa sudi merepotkan diri untuk menyelamatkan orang lain dari rival. "Bagaimana, apa kau mau? Bayangkan kau memiliki $1 juta yang bisa kau berikan pada keluargamu nanti. Mereka akan makmur, dan kau bisa bekerja dengan tenang, menikmati hasil jerih payahmu sendiri. Bukankah ini yang kau inginkan dari dulu?" Sylvia berupaya meyakinkan Anna dengan berbagai omong kosongnya. Dia tak akan pernah menyerahkan uang itu pada asistennya. Anna bergeming memikirkan ini. Tawaran Sylvia terasa sangat menggiurkan membuat dia berpikir bahwa dengan menerimanya, dia akan hidup tenang tanpa teror dari keluarga terkhusus sang ibu yang terus meminta uang. Memejamkan mata dan menarik napas, dalam waktu singkat Anna memutuskan untuk mengangguk setuju. "Baiklah Nona, saya mau." Pada akhirnya, Anna menyetujui perintah Sylvia. Seketika, Sylvia bersorak senang. Dia semakin yakin bahwa tujuannya akan berhasil sesuai rencana. Dia menggamit tangan Anna sembari berkata, "Ayo, ikut aku. Kau harus mencoba gaun pengantin yang sudah disiapkan. Tapi Nona, bagaimana jika nanti Tuan Rival mengetahui bahwa kau pergi dan aku yang menggantikanmu?" tanya Anna setelahnya, mulai ragu. "Kau tidak perlu khawatir, Rival tidak akan mengetahuinya sebelum pernikahan. Tudung yang menutupi wajahmu akan dibuka setelah kalian selesai mengucap janji suci pernikahan," balas Sylvia. Anna bergeming ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Dia berusaha percaya bahwa Sylvia akan menyelamatkannya. "Apa aku sudah terlihat tampan?" tanya Rival pada Jerome yang merupakan adik sepupunya. Jerome yang sedang memainkan tab di tangannya, menoleh sekilas. Dia mengangguk kecil. Kau sangat tampan. Saudaramu ini akan menikah. Kenapa kau tidak terlihat bahagia?" Rival menatap heran. "Aku bahagia, sangat bahagia," jawab Jerome tanpa menoleh pada Rival, membuat lawan bicaranya itu berdecih. "Sudahlah, percuma berbicara denganmu." Rival menyerah mendapatkan validasi tentang ketampanannya hari ini. Beberapa saat berlalu, Rival keluar dari kamar diikuti Jerome di belakangnya dan mereka pun langsung pergi ke balai kota, karena ia dan Sylvia akan menikah secara sipil terlebih dahulu. Jantung Rival berdebar kencang ketika melihat wanita yang ia anggap sebagai Sylvia, berjalan mendekat ke arahnya sembari menggenggam tangan Jonas. "Aku titipkan putriku kepadamu," kata Jonas setelah berdiri tepat di hadapan Rival. Dia memberikan tangan Anna pada pria itu, tanpa tahu bahwa sosok di sampingnya bukanlah Sylvia. Senyuman mengembang di bibir Rival menghiasi wajah tampannya yang memancarkan kebahagiaan di hari pernikahannya ini. "Aku berjanji, aku akan menjaga putrimu." Usai melalui serangkaian proses, Rival dan Anna kini resmi menjadi suami istri. Memenuhi permintaan Sylvia, kini Rival menggerakkan tangannya membuka tudung yang menyembunyikan wajah sang istri. Jantung Anna berdebar kencang, tangannya terasa dingin dengan mata yang turut terpejam ketakutan. Sedetik kemudian, dia merasakan penutup wajahnya telah terbuka sempurna yang berhasil membuat Rival membeku. Dunia pria itu seakan berhenti berputar melihat sosok yang ada di depannya bukanlah Sylvia, tetapi orang lain. Bab 004, Amarah Rival. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan besar tanpa jawaban sepatah kata pun itu, terus berputar di benak Rival menuntut penjelasan. Sementara Anna yang tak mendapatkan respon apapun, perlahan membuka mata hingga beradu pandang dengan Rival yang telah menjadi suaminya. "Tuan," ucap Anna terbata membuat Rival tersadar dari lamunannya.
Wajah Ana memucat saat melihat wajah rival dari dekat. "Kenapa kau ada di sini?" tanya rival. "Mana Sylvia?" Dia berteriak secara tiba-tiba yang mengejutkan para tamu hingga beberapa di antara mereka saling berbisik satu sama lain menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. "Mana Sylvia?" teriaknya sekali lagi membuat Ana mundur. Wanita itu terlihat ketakutan dengan tubuh yang dialiri keringat dingin. Dia memberanikan diri mengedarkan pandangan, mencari bosnya yang telah berjanji akan membantunya. Tapi sayang, wanita itu tidak ada di manapun. "Mana Sylvia?" bentak rival untuk ketiga kalinya. Emosi yang sudah di puncak. Wajah rival memerah, menatap Ana dengan penuh amarah. "Tuan," panggil Ana lagi dengan napas tersenggal. Wanita itu bergidik saat melihat tatapan rival. Sekarang, ketakutan Ana mencapai titik tertingginya. Rahang rival mengeras dengan wajah yang memerah karena gemuruh kuat amarah di dalam dadanya. Rasanya ia ingin melakukan sesuatu pada wanita di depannya ini. Namun, rival masih berusaha menahannya. Dia masih memberi kesempatan Ana untuk berbicara. "Tahan wanita ini," titah rival. Beberapa anak buahnya bergegas menghampiri Ana dan memegang tangan Ana. Pria itu menoleh pada Jonas yang berada di kursi paling depan. Wajah pria parubaya itu nampak pucat menyadari bahwa akibat perjodohan, Sylvia berbuat nekat dengan melarikan diri dan menjadikan Ana sebagai penggantinya. Rival melompat kemudian menghampiri Jonas membuat Jonas berlari dari sana. Namun, dia terlalu lambat dibandingkan suami Ana tersebut yang kini berhasil menghadang jalan membuat dia terjebak. "Berani-beraninya kau mempermainkanku." Target rival adalah leher Jonas. Tanpa peduli status pria yang usia mereka pun terpaut jauh. "Beraninya kau membohongiku. Di mana anakmu sekarang? Bukankah sudah kubilang jangan main-main denganku?" Rival berteriak bagai kesetanan. Tidak seorang pun berani menghentikan amukan rival, termasuk orang tuanya yang hanya bergeming di tempat menyaksikan kekacauan ini. Mereka jelas tahu bahwa anaknya bukan tipe orang yang bisa diatur bahkan oleh siapapun, terlebih dalam keadaan dikuasai emosi seperti ini. Sedangkan Jonas, dirinya begitu pasrah tanpa melakukan perlawanan sedikitpun. Rasa takut membuatnya tak berdaya di hadapan rival. "Bawa wanita itu." Perintah rival menunjuk Ana yang semakin pucat. Sekuat tenaga dia berusaha melepaskan diri dari cekalan anak buah sang suami sembari berteriak kencang hingga suaranya nyaris habis. "Lepaskan aku!" teriak Ana. Ia mengerahkan semua sisa tenaganya untuk berteriak. "Sylvia, keluar kau! Bukankah kau akan menyelamatkanku?" Ana mengedarkan pandangan penuh harap, bertanya pada keheningan di tengah ramainya orang sembari berteriak, membuat rival yang hendak meninggalkan balai kota seketika berhenti. Dia berbalik dan bergegas berlari ke arah Ana dan sekarang dia berdiri di hadapan istrinya. "Jadi, kalian sengaja membohongiku?" tanya rival dengan suara keras sembari mencengkeram pipi Ana yang terdiam tanpa sanggup menjawab. Persediaan kata di otaknya seolah hilang begitu saja karena rasa takut yang menyelimutinya semakin tebal, saat beradu tatap dengan mata rival, hingga tak ada yang bisa dia lakukan selain diam. Sekarang, Ana benar-benar pasrah. Seperti tidak ada harapan untuk ia selamat dari rival, lelaki kejam yang kini menjadi suaminya. "Bawa lelaki tua itu," kata rival pada anak buahnya yang lain sembari menunjuk Jonas. Mereka langsung bergerak menyerbu pria tua itu. Sekali lagi, dengan alasan apapun dia tidak akan mengampuni orang yang telah mengkhianati kepercayaannya, termasuk pula Jonas. Rival mengalihkan pandangan pada Ana yang menangis kesakitan. Dia mendorongnya sembari melepaskan cengkeraman yang menyisakan jejak merah di pipi wanita malang itu. "Bawa wanita ini ke tempat biasa." Titah rival kemudian berlalu pergi meninggalkan anak buahnya bersama Ana yang mulai dirundung penyesalan. Seandainya waktu bisa diputar, maka Ana yakin dia tidak akan menerima tawaran Sylvia, sebesar apapun jumlah kompensasi yang dijanjikan atas konsekuensi yang dia jalani. Sylvia masuk ke dalam apartemen. Senyum mengembang di bibirnya disertai helaan napas lega. Akhirnya setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, dia tiba di luar negeri nun jauh dari tempat asalnya. Sylvia menaruh koper kemudian duduk di atas sofa. Dia merogoh tas dan mengeluarkan ponsel untuk menelepon seseorang. "Halo, bagaimana? Apa pernikahan mereka sudah berjalan?" Tanyanya terdengar ringan, membuka obrolan dengan Samantha yang baru saja mengangkat panggilannya.
Sebenarnya dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di pernikahan rival dan asistennya. Karena ia sudah bisa menebak apa yang terjadi di sana. Seperti yang kau tebak, rival mengamuk saat melihat bukan kau yang menjadi pengantinnya, jawab Samantha berbisik karena dia masih menyaksikan kemarahan rival. Dia mengabarkan situasi terkini secara lengkap pada Sylvia. Ya sudah, aku akan menelponmu nanti. Sylvia mematikan panggilan dan menyimpan ponsel itu di sampingnya. Dia tersenyum licik secara mengatakan, jangan salahkan aku, Anna. Kau yang naif, kau begitu bodoh, mau saja aku bohongi. Liris Sylvia yang kini bergidik ketika membayangkan sehancur apa nasib Anna di tangan rival yang sudah menjadi suaminya. Namun begitu, jangan berharap meski hanya setitik rasa iba dan bersalah hadir di hatinya yang selalu mendahulukan diri sendiri. Sylvia kembali mengambil ponsel untuk memeriksa rekening pribadinya. Dia tersenyum melihat nominal uang yang tertulis di layar. Meskipun tak bekerja, tetapi tabungan yang dia miliki sudah cukup untuk biaya hidup di sini selama beberapa tahun ke depan. Dia juga tidak khawatir akan kesepian karena dia akan hidup di negeri ini bersama Roy, kekasihnya. Setelah puas beristirahat, Sylvia bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Dia berniat menyegarkan diri sebelum memesan makanan nanti. Iring-iringan mobil terlihat ramai di jalan raya. Mobil yang membawa rival atas kendali sopirnya, nampak mendahului kendaraan para anak buahnya. Rival yang duduk di kursi penumpang, memejamkan mata berusaha mengatur emosi yang masih meledak-ledak. Berkali-kali rival menghembuskan napas kasar. Marah dan kecewa bercampur aduk lantaran dia yang telah berharap banyak pada Sylvia saat gadis itu bersedia menjadi istrinya. Tapi yang terjadi, wanita itu malah kabur darinya. Pengkhianatan adalah hal yang dibenci seorang rival. Sedikit pun dia tidak akan menerima kebohongan yang terjadi tanpa sebuah pembalasan. Dia bertekad akan memberikan Anna pelajaran yang tak terlupakan seumur hidupnya, juga mencari Sylvia kemanapun wanita itu berada bahkan pada tempat sekecil lubang semut sekalipun. Tengo el iPhone 14, pero con la calle que le meto, yo creo que